Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Cahrani dari kelas 2C Farmasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang suspensi. Pengertian suspensi. Suspensi atau suspension menurut Farmakope edisi 4 adalah sediaan cairan yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi oral merupakan sediaan suspensi yang ditunjukkan untuk penggunaan oral. Alasan penggunaan suspensi dalam farmasi. Yang pertama itu, zat berkhasiat tidak larut dalam air atau mempunyai kelarutan rendah. Yang kedua, zat berkhasiat yang tidak enak atau pahit dalam bentuk larutan dibuat devirat yang tidak larut. Contohnya kloramfenikol, base larut dalam air, rasa pahit. Bentuk ester kloramfenikol palmitat yang tidak pahit dibuat suspensi. Yang ketiga, mengurangi proses penguraian zat aktif dalam air. Contoh oksitetraskin HCl atau larut dalam air. Mudah terhidrolisis. Oksitetrasiklin Ca tidak larut dalam air. Stabilisasi. Yang keempat, kontak zat padat dengan medium dispersi dipersingkat. Ampicillin sirup kering. Yang kelima, partikel halus yang terdispersi memberikan luas permukaan yang besar tidak dalam saluran pencernaan. Contoh kaolin, Mg karbonat, Mg trisilikat. Selanjutnya itu ada jenis-jenis suspensi. Suspensi oral, topikal, tetes telinga, optalmik, suspensi untuk injeksi, dan suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Kelebihan dan kekurangan suspensi. Kelebihannya yang pertama itu waktu paruh obat lebih lama daripada larutan. Yang kedua, absorpsi lebih cepat daripada tablet atau kapsul untuk obat yang sama. Yang ketiga, cocok untuk pasien yang sukar menelan obat untuk padat. Yang keempat, rute pemberian cukup luas. Kekurangan suspensi yang pertama itu keseragaman dan ketepatan dosis tidak sebaik tablet atau kapsul. Yang kedua, relatif menggunakan wadah yang besar. Yang ketiga, formulasi lebih sulit daripada bentuk tablet atau kapsul. Selanjutnya itu sifat-sifat fisik formulasi suspensi yang baik. Yang pertama, suspensi harus tetap homogen. Yang kedua, harus mudah dispersi kembali. Yang ketiga, mudah dituang. Yang keempat, partikel suspensi harus kecil dan seragam. Alasan penggunaan suspensi dalam farmasi yaitu zat berkhasiat tidak larut dalam air, zat berkhasiat tidak enak atau pahit, mengurangi proses penguraian zat aktif dari air, dan memperpanjang pelepasan obat menggunakan pembawa minyak. Contoh obat dalam bentuk sediaan suspensi yang ada di pasaran. Yang pertama itu obat mah cair atau antasidadon. Yang kedua OBH Kombi Plus. Yang ketiga Proris Ibuprofen. Yang keempat Kombantrin. Yang kelima sodium ampicillin. Faktor-faktor yang mempengaruhi suspensi. Yang pertama itu ukuran partikel. Ukuran partikel biasanya mempengaruhi kestabilan suspensi. Semakin partikelnya kecil, maka gerakan partikel di dalam suspensi akan menjadi lambat. Sedangkan jika ukuran partikelnya besar. Yang kedua, gerakan partikel pada suspensi akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, kekentalan atau viskositas. Semakin gental suspensi, maka semakin kecil atau lambat suspensi mengendap. Sedangkan jika suspensi lebih cair, maka proses pengendapannya bisa semakin besar atau cepat. Yang ketiga, jumlah partikel. Seperti pada ilmu kimia, bahwa jika partikel yang terdapat pada suatu kamar akan terjadi benturan partikel yang luas. Yang keempat itu muatan partikel. Diketahui bahwa muatan elektron dapat menarik muatan proton maupun sebaliknya. Muatan ini didapat dari zat yang digunakan dalam pembuatan
Selanjutnya itu metode pembuatan suspensi. 1. Metode dispersi, yaitu dengan cara membuat mucilago terlebih dahulu, lalu kemudian menaburkan zat ke dalam hingga tercampur merata. Yang kedua, metode pasteurisasi, zat yang akan dispersikan dilarutkan terlebih dahulu ke dalam pelarutan organik seperti propylenglikol, etanol, atau polyethylenglikol. Setelah itu diencerkan dengan pensuspensian. Baiklah, terima kasih.